Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Chandra Ardiansyah dari Teknik Elektro kelas reguler. Di sini saya eh, membuat presentasi untuk tugas TKL untuk memenuhi persyaratan UAS di semester ini. Dimulai dengan baca bismillah. Di sini saya akan membahas tentang perancangan sistem peramalan cuaca berbasis logika fusi. Di slide berikutnya, saya ingin menjelaskan tentang konsep cuaca. Cuaca adalah keadaan udara pada saat tertentu di wilayah tertentu yang relatif sempit dan dalam jangka waktu yang singkat. Unsur-unsur yang mempengaruhi cuaca atau iklim adalah yang pertama ialah suhu udara. Perubahan suhu udara di satu tempat dengan tempat lainnya bergantung pada ketinggian tempat dan letak astronomisnya atau lintang. Perubahan suhu karena perbedaan ketinggian jauh lebih cepat daripada perubahan suhu karena perbedaan letak lintang. Biasanya perubahan suhu terjadi berkisar 0,6 derajat Celcius tiap kenaikan 100 meter di atas permukaan laut. Alat ukurnya bisa dipakai untuk mencari tahu itu dengan termometer. Yang kedua ialah tekanan udara. Tekanan udara adalah berat massa udara pada satu wilayah. Tekanan udara menunjukkan tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas tertentu. Tekanan udara semakin rendah jika semakin tinggi dari permukaan laut, dan alat ukurnya ialah barometer. Nah, slide selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang angin. Angin adalah massa udara yang bergerak dari suatu tempat ke tempat lain. Tiupan angin terjadi jika di suatu daerah terdapat perbedaan tekanan udara, yaitu tekanan udara maksimum dan minimum. Angin bergerak dari daerah bertekanan udara maksimum ke minimum. Alat ukurnya bisa menggunakan anemometer. Selanjutnya ialah kelembapan udara. Kelembapan udara ialah kandungan air uap air dalam udara. Uap air yang dalam udara ini berasal dari hasil penguapan air di permukaan bumi, air tanah, atau air yang berasal dari penguapan tumbuh-tumbuhan. Alat ukurnya bisa menggunakan hygrometer. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu sebelumnya tentang MATLAB. Menurut Widyarsono, nama MATLAB merupakan akronim dari kata Matrix Laboratory. Versi pertama MATLAB ditulis pada tahun 1970. Saat itu, MATLAB digunakan untuk pelatihan dalam teori metrik, aljabar linier, dan analisis numerik. Fungsi MATLAB ini digunakan untuk menyelesaikan masalah bagian khusus yang disebut toolbox. Toolbox dapat digunakan untuk bidang pengolahan sinyal, sistem pengaturan, fuzzy logic, neural network, optimasi, pengolahan citra, dan simulasi yang lainnya. Pada MATLAB terdapat 3 Windows yang digunakan dalam operasinya, yaitu Command Windows dan Figure Windows, serta Notepad. Command Windows digunakan untuk menjalankan program atau perintah yang dibuat pada layar editor MATLAB. Pada Windows atau layar ini, Anda dapat mengakses perintah maupun komponen pendukung yang ada MATLAB-nya secara langsung. Salah satu cirinya Command Windows ditandai dengan prompt. Nah, di sini saya akan menjelaskan sistem MATLAB-nya bekerja. Sebelumnya, teman-teman jika udah punya atau mau memulai untuk melogika diffusi ini, ketik fusi pada lembar komen MATLAB, maka akan muncul tampilan fusinya nanti keluar. Lalu gambar 9 ini adalah contoh setelah berada dalam FIS. FIS itu adalah Fuzzy Inference System. Selanjutnya pilih New Fish, kemudian pilih metode Sugo seperti gambar di nomor 9 ini. Nah, setelah itu penting atau perlu ditentukan variabel yang dijadikan input atau outputnya. Dalam hal ini, variabel input adalah temperatur, kelembaban, dan angin.
Sedangkan variabel outputnya yaitu prediksi, sehingga nanti akan menghasilkan MATLAB-nya jadi kayak yang gambar nomor 10 yang tampilan metode Sugeno. Nah, selanjutnya nanti ada namanya sistem fusifikasi. Fusifikasi adalah tahap pemetaan nilai masukan dan keluaran dalam bentuk himpunan fusi. Data masukan berupa himpunan Kripps yang akan diubah menjadi himpunan fusi berdasarkan range untuk setiap variabel masukannya. Pada proses fusifikasi ini terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yaitu nilai masukan dan keluaran serta fungsi keanggotaan yang akan digunakan untuk menentukan nilai fusi dari data nilai Kripps, masukan dan keluaran. Nah, nanti juga ada namanya proses iterasi. Itu akan dilakukan pada tahap fusifikasi, yaitu dengan merubah nilai range dan parameter yang digunakan untuk membangun fungsi keanggotaan, serta nanti dapat juga merubah jenis fungsi keanggotaan yang digunakan. Nah, hasilnya fusifikasi nanti dilakukan bisa dilihat dari contoh nomor gambar 12. Nah, 12 itu setelah nanti seperti gambar nomor 12, lalu setelah semua fungsi keanggotaannya jadi, input ditentukan dilanjutkan dengan menentukan fungsi keanggotaan yang dijadikan output seperti gambar nomor 14. Nah, slide berikutnya adalah penentuan rule. Rule adalah untuk menentukan kondisi-kondisi input, dalam hal ini kondisi suhu, kelembapan dan angin sehingga akan menghasilkan output. Itu bisa dilihat dari nomor gambar 15. Nah, di sampingnya itu adalah hasil dari pengujian MATLAB. Pengujian yang dilakukan itu membandingkan prediksi dari aplikasi dengan cuaca yang sebenarnya. Itu bisa dilihat di gambar nomor 16. Nah, selanjutnya penutup. Kesimpulannya, dalam menentukan sebuah peramalan khususnya cuaca, yang penting ditentukan adalah fungsi keanggotaan dan rule yang digunakan. Logika fusi dengan menggunakan metode Sugeno sangat baik peramalan karena tingkat keakuratannya itu di atas 60%. Semakin banyak variabel-variabel yang dijadikan input, maka akan menghasilkan output yang semakin baik juga. Begitu. Mungkin segini saja presentasi dari saya untuk membahas masalah perancangan sistem peramalan cuaca berbasis logika fusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.